Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Syed Bakri Syata' Ad-Dimyati rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nadham Hidayatul Azkiya yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak untuk memperbaiki hati dan jiwa kita. Kita buka halaman 6 dan ini adalah video yang ke-10. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala ba'dul arifin alhamdulillahi thamaniyatu ahrufin ka abwabil jannah. Qala telah berkata siapa ba'dul arifina sebagian ahli ma'rifat, ay al-arifina billah, orang-orang yang mengenal Allah secara sifat dan af'alnya. Alhamdu kepada lafad alhamdu, karena untuk al-arif bidzat itu hanya tertentu kepada Kangjeng Nabi SAW di dunia ini. Alhamdu kepada lafad alhamdu. Alhamdu adapun lafad alhamdulillahi yaitu thamaniyatu ahrufin, terdiri dari 8 huruf. Ka'abwabil jannati, seperti halnya pintu-pintu surga. Jumlahnya pun ada 8. Ada hamzah, wasal, ada lam, ada ha, ada mim, ada dal, ada lam, dan ada ha. Seperti halnya pintu surga ada 8, demikian pula hurufnya lafaz alhamdulillahi itu ada 8. Faman qalaha an safai qalbin istahaqqa ay yadkhulal jannata min ayyiha syaa. Ini sangat dahsyat sekali. Faman maka siapa saja qalaha yang mengucapkan siapa manha kepada alhamdulillah, oleh qala an safai qalbin, dari hati yang bersih, hati yang suci, istahaqqa maka berhak siapa man ayyadkhula kepada yenta masuk siapa man al jannata kepada surga, min ayyiha dari mana saja, abwabil jannah syaa yang berkehendak siapa man. Siapa saja orang yang mengucapkan alhamdulillah dari hati yang suci, dari hati yang bersih, maka dia berhak untuk masuk surga dari pintu yang mana saja. Fayukhayyaru maka diminta untuk memilih siapa man bainaha di antara abwabil jannah ikraman sebagai tanda penghormatan. Kemudian dia diminta untuk memilih, tetapi wala yakhtaru dan tidak memilih siapa man illama kecuali pintu surga sabaqo yang telah terdahulu fi ilmihi ta'ala di dalam ilmunya Allah ta'ala. Apa annahu, ini fa'il dari sabaqo ya. Apa annahu sesungguhnya man yaitu yadkhulu akan masuk siapa man minhu daripada ma atau abwab atau babul jannah. Tetapi meskipun disuruh untuk memilih, hakikatnya apa yang akan dia pilih pintunya, misalnya pintu yang pertama yang paling tinggi misalnya, itu sudah diketahui dalam ilmunya Allah. Jadi kita hanya sekedar menjalani proses dan menentukan pilihannya.
Seperti halnya masuk surga, ciri-cirinya adalah beriman dan beramal soleh sampai akhir hayat dengan husnul khotimah. Itu ciri-cirinya. Tapi namanya ciri itu belum jaminan. Seperti halnya kita ketemu ada buah yang berwarna hijau, manis, seperti anggur hijau, tapi ada warna hijau di buah-buahan yang lain itu adalah pahit, seperti buah berenuk dan buah-buahan yang lain. Jadi warna hijau sebagai tanda matang ini hanya sekedar ciri ya. Karena banyak orang yang beriman dan beramal soleh pun bisa masuk ke dalam neraka. Kita lanjutkan, wa qawluhu al-muwaffiqi lil ula. Adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, al-muwaffiqi lil ula tegasnya lafad al-muwaffiqi lil ula. Al-muwaffiqi yang memberikan taufik atau kekuatan lil ula untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang membuat terhormat, liktisabi asbabil ula, untuk mengkasab dan mengusahakan penyebab kemuliaannya dengan usaha yang kerja keras dan tekun ya. Kemudian pantang menyerah juga sehingga cita-citanya berhasil. Itu namanya al-muwaffiqi lil ula, ka ita'atillahi seperti taat kepada Allah, wa ita'ati rasulih dan taat kepada rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'al mahabbati beserta mencintai at-tammati yang sempurna lahuma kepada Allah dan Rasul. Di antara asbabil ula adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan, wa taufiqu, dan adapun definisi taufiq yaitu maknahu, adapun maknanya taufik lughatan dalam menurut lughah yaitu muwafaqatu syai'i, sepakatnya atau selarasnya sesuatu, li syai'i kepada sesuatu yang lain. Definisi taufik menurut lughah adalah muwafaqatu syai'i li syai'i. Jadi selarasnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita punya sendal pas ukurannya di kaki, itu namanya taufik. Kita punya baju dipakai ukurannya pas, itu juga namanya taufik. Jadi mutlaqul muwafaqah itu. Ketemu lagi baut dengan mur, itu ukurannya pas. Jadi itu namanya muwafaqatu syai'i li syai'. Lain lagi dengan definisi secara istilah, wastilahan ayat taufiqu istilahan, adapun definisi taufik menurut istilah yaitu khalqu qudrati ta'ati, menciptakan kemampuan untuk melaksanakan taat, wadda'iyati, dan prasarana, sarana dan prasarana, ilaiha menuju taat, fil abdi di seorang hamba. Jadi taufik itu adalah seorang hamba diberikan kekuatan untuk melaksanakan taat, dan kemudian juga motivasi ya, da'iyah. Dia diberi lingkungan yang baik ya, dia diberikan sarana yang baik untuk melaksanakan taat. Fal kafiru, ini fa-nya tafri'iyah ya. Fal kafiru, maka kesimpulannya adalah adapun orang kafir itu ghairu muwaffaqin, tidak diberikan taufik, di adami da'iyati, karena tidak ada motivasi fihi di si kafir. Orang kafir tidak diberikan taufik karena dalam hatinya, dalam dirinya tidak ada circle, tidak ada motivasi, tidak ada sarana untuk menuju ke arah taat. Artinya itu diberi hayang, cak orang Sunda temanya, muka hayang. Wa yashhadu, dan menjadi dalil lidzalika, kepada itu adamul muwaffaq ya, li adami da'iyah, apa qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman, maka adapun siapa saja, yaitu yurid, kita jadikan syarat ya. Faman, maka siapa saja yurid yang berkehendak, siapa Allah ay
ayyuhdiyahu ya. Memberikan petunjuk siapa Allahu kepada si iman, yashrah maka akan melapangkan, meluaskan siapa Allah sadrahu kepada hatinya atau dadanya si iman lil islami untuk menerima agama Islam. Jadi siapa saja Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, dia akan diberikan rasa minat atau tertarik kepada ajaran Islam. Itu surat Al-An'am ayat 125. Orang kafir tidak ada motivasi ke arah sana. Ayyaj'al, tegasnya menjadikan siapa Allah da'iyatahu kepada motivasinya si iman, wa raghbatahu dan atensinya si iman, kecintaannya, wa mahabbatahu dan rasa sukanya si iman ilaihi kepada itu Islam. Dibuatkanlah dia suka, tentunya diberi resep, ada yang ngaji diberi resep, karena kumpulan majlis diberi resep, eta ciri-cirina yashrah sadrahu lil Islam. Waqala dan telah berkata siapa ba'duhum sebagian ahli tasawuf, ba'dul mutasawwifin, la hajata kepada lapad la hajata. La hajata tidak ada kebutuhan, artinya tidak perlu, ila ziyadati wadda'iyati kepada penambahan lafad wadda'iyati ilaiha. Jadi ada motivasi ilaiha kepada itu taat ya. Tidak ada motivasi untuk melaksanakan taat. Li'anal murada karena sesungguhnya yang dimaksud bil qudrati dengan qudrat yaitu al-aradu sifat al-muqarinu yang menyertai li taati kepada taat. Jadi ada keinginan dan tekad yang bulat ya, tahu bulat supaya melaksanakan taat. Wal muqaranatu mafqudatun fil kafir. Sementara kebersamaan, jadi niat hati yang disertai untuk pelaksanaan itu mafqudatun tidak ada fil kafiri di dalam orang kafir. Fala yakunu maka tidak ada ini fatafri ya. Kesimpulannya fala yakunu muwaffaqan maka tidak adalah orang kafir yaitu muwaffaqan diberikan taufik. Wa qawluhu dan adapun dawanya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, hamdan yuwafi birrahul mutakamilat, tegasnya lafaz hamdan yuwafi birrahul mutakamilat. Hamdan dengan pujian, yuwafi yang membalas apa hamdun birrahu kepada kebaikannya Allah al-mutakamila yang maha sempurna. Aku memuji kepada Allah dengan pujian yang bisa membalas semua kebaikan Allah yang maha sempurna. Ayafi tegasnya memenuhi apa hamdun bi ihsanihi dengan kebaikannya Allah, wa birrihi dan anugerahnya Allah, kebaikannya Allah sama ya. Ihsan itu anugerah dan bir itu kebaikannya Allah al-kamili yang sempurna titik. Wa yahtamilu anna al-murad yuqabilu wa yukafi'u birrahu wa atiyatahu. Wa yahtamilu dan ihtimal artinya logis juga. Apa annal murada sesungguhnya yang dimaksud yaitu yuqabilu bisa mengimbangi apa hamdun wa yukafi'u dan membalas apa hamdun birrahu kepada kebaikannya Allah wa atiyatahu dan pemberiannya Allah. Jadi pujian yang bisa mengimbangi dan membalas segala kebaikan Allah. Wa hadza dan adapun ini al-murad jadi al-muqabalah al-madhkurah ya. Yaitu bihasabil zahir berdasarkan zahiriyahnya saja. Jadi secara teknisnya ya. Wa ila dan jika tidak bihasabil zahir fala yastati'u maka tidak akan pernah mampu siapa ahadun seseorang ayyujazia kepada membalas siapa ahad ni'amahu kepada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya tidak ada yang mampu membalas segala kebaikan Allah. Wadzalika dan adapun itu adamul istita'ah tidak mampu itu adalah yaitu li'adami ihsa'iha karena tidak terhitungnya ni'am wa hasriha dan merincinya itu ni'am karena tidak bisa dikalkulasi segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ya. Qala ta'ala telah berfirman siapa Allah taala wa in ta'uddu kepada ayat wa in ta'uddu
Wa in ta'uddu, dan jika menghitung kalian semua ni'matallahi, kepada nikmatnya Allah, la tuhsuha, maka tidak bisa menghitung siapa kalian kepada nikmatullah. Ini ada surat An-Nahl ayat 18 ya. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan terhitung ya. Contohnya nafas gitu. Al-i'rab ay hadza, al-i'rab ini adalah i'rab, artinya ditarkib ya. Alhamdu mubtada'un, hamdu menjadi mubtada'. Walillahi muta'alliqun bimahdhufin khabarul mubtada'. Muta'alillahi itu jar majrur, nanti ta'alluqnya kepada kainun yang disimpan atau istaqar yang tersimpan, nanti kainun atau istaqarnya ini menjadi khabarul mubtada ya. Jadi kita tarkib di sini alhamdu mubtada, lillahi khabar ya. Jar majrur ta'alluqnya kepada yang disimpan, kainun yang menjadi khabar mubtada. Al-muwaffiqi sifatun li lafzil jalalah, nanti lafaz al-muwaffiqi ini menjadi sifat dari lafaz Allah ya. Ini mausuf, ini sifat, ini man'ut, ini na'at. Jadi ini jar, ini juga jar ya. Kemudian lil ula muta'alliqun bil muwaffiq ya. Kemudian lafaz ula ya jar majrur, dia berlandaskan lafaz al-muwaffiq ya. Oleh memberikan taufik lil ula, kepada ketinggian atau jabatan yang tinggi. Kemudian qala fi syarhi, berkata Syekh Zainuddin Al-Malibari fi syarhi, di dalam salah satu syarah kitab Hidayatul Adqiya, wal ula bi dhammil ain jam'ul ulya. Nanti ula itu adalah bentuk jamak ya. Tadi ainnya didomahkan jadi ula. Jadi ulya ini mufrad, ula itu jamak. Ay arif tu ya. Kita lanjutkan, ay arif bi jam'ul ulya ay arif'ah ya. Wal ula bi dhammil ain jam'ul ulya ay arif'ah tu ya. Kita kasih domah di sini. Jadi wal ula arif'atu. Ula bi dhammil ain jam'ul ulya. Jadi ulya ini mufrad, ula itu jamak. Kita kasrohkan saja ya. Jam'ul ulya ay jam'ur rif'ah ya. Jadi ulya itu bimana ketinggiannya, derajat yang tinggi. Ta'nitsul a'la, ini lafaz ulya adalah ta'nis dari lafaz a'la ya. Ini ada sigat hafalat tafdil ya. Huwal a'la, humal a'layani, humul a'launa. Hiyal ulya, humal ulya, humal ul huwa ulyayani ya, ulyani kayaknya. Humal ulyani, nanti humul ula ya. Ya kira-kira itu kiasinya ya, tapi kiasi jarang ada yang ada sebagian yang dunal isti'mal, tidak dipakai ya. Jadi yang dipakai itu hanya ulya, a'la ya. Cukup mufradnya saja di antaranya. Kita lanjutkan, lafaz ula didomahkan ainnya adalah jamak dari lafaz ulya. Ulya, ulyayani misalnya, ulyani ula. Kemudian a'la, a'la ini mudzakarnya ya. A'la a'layani misalnya, atau a'laun jamaknya. Kalau menurut kias seperti itu. Kita lanjutkan, wa yajuzu ayyakuna maftuhal ain, boleh juga difathahkan ain. Jadi dibacanya ala, mamdudan dibacanya mamdud, alifnya panjang ya. Ada mad wajib muttasil di sini. Ala ud, ala uddin, ala wazni sama'un, atau wazannya sama. Bimana rif'ah, sama dengan mana ketinggian, wasyarafi dan kemuliaan, ketinggian dan kemuliaan. Fa'ala hadza, maka atas ini maftuhal ain, huwa mufrad, huwa lafad ala itu adalah mufradun, bentuknya mufrad ya. Ala uddin, ketinggian agama. Wa qasru, dan dibaca qasar di sini, ala alifnya hamzahnya hilang ya, hamzah mamdudah
Itu lil waqfi karena faktor waqaf ya. Kita ulangi, lafad ula teksnya adalah domah, bentuknya jamak. Kemudian bisa juga ala fathah tapi bentuknya mufrad untuk mamdudah, alai. Kok ini dibacanya qosor ya, nggak ada hamzah, itu namanya waqaf ya. Jadi waqasruhu lil waqi, intaha qawlu syarih ya. Hamdan maf'ulun mutlaq, hamdan adalah maf'ul mutlaq, amilnya adalah ini alhamdu ya. Alhamdu hamdan. Kemudian nasab ya, i'rabnya lil hamdi ya. Ini amilnya lil hamdi. Yuwafi, adapun lafaz yuwafi fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya mana min zuhuriha as-thiqal atau as-thaqlu. Yuwafi itu wafa, wafa yafi itu fi'il bina lafif mafruq ya, karena ada dua huruf ilat di sini ya. Wow. Lafif mafruq ya, wafa jadi double ilat waw dan fi'il dan lam fi'il ya. Kemudian dipisah oleh huruf shahih jadinya mafruq. Lafif itu artinya berlapis. Jadi yuwafi adalah fi'il mudhari marfu'un dia rofa, cuman domahnya ditakdirkan alal ya. Jadi yuwafi berat jadinya ya. Mana'a tidak bisa nampak, min zuhuriyah nampaknya itu domah muqaddarah, mana'a mencegah, min zuhuriyah dari nampaknya itu domah apa as-thiqalu atau as-saqlu beratnya. Yuwafi berat, domahnya dibuang jadi yuwafi. Kita lanjutkan, wa fa'iluhu, fa'ilnya mana, ya'udu ala hamdan. Jadi wafi fi'il mudhari, domirnya huwa, fa'ilnya domir huwa tersimpan rujuk pada hamdan. Birrahu, adapun lafaz birrahu itu maf'uluh, maf'ulnya lafaz yuwafi. Yuwafi birrahu, yang membalas birrahu segala kebaikan Allah, itu maf'ulnya. Wal mutakamila, adapun lafaz mutakamila yaitu sifatuhu, sifatnya dari lafaz birron ya. Birro nasab, mutakamila pun nasab. Wa alifuhu, dan adapun alifnya mutakamila ya, ini ada alif lil itlaq untuk itlaq ya. Jadi ada di akhir qafiyah. Alif itlaq untuk memanjangkan qafiyah. Jadi alhamdulillah mubtada lillahi khobar muwafiqi sifat lil ula, ini jar majrur ta'alluq kepada muwafiq, hamdan maf'ul mutlaq, yuwafi. Nah ini jadi wal jumlatu minal yuwafi wa birrahu itu menjadi sifat daripada hamdun ya. Yuwafi yang membalas, yuwafi fi'il mudhari, fa'ilnya tersimpan huwa rujuk kepada hamdan, birrahu menjadi maf'ul, birra mudhaf ilaih, rujuknya kepada Allah ya, al-mutakamila yang menjadi sifat daripada birra ya. Alifnya alif lil itlaq. Kalau ini alifnya alif lam fi'il ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.